이 방에 그래 뭐 귀신이 아프다고 치지 뭐. Pagi itu, semua orang mengadakan makan bersama dan mempersiapkan banyak makanan. Lalu Yoon Gyeore datang dengan mengeluh. Namun karena ada Pak Yong Ho, ia pun pura-pura senang dan tersenyum. Lalu, Yoonju mengejek Yoon Gyeore, karena senyumnya sangat terlihat terpaksa. 어머, 나 그렇게 웃는 사람 처음 봐. Dan meskipun banyak makanan yang terlihat enak, Yoon Gyeore mengaku tak berselera melihatnya. Tentu saja hal ini membuat semua orang heran. Saat Tae-sik di luar, Tae-sik melihat anak sulung pemilik rumah yang bernama Dong Ho. Kemudian ia pun mengajak Dong Ho untuk makan bersama. Lalu, putri Pak Yong Ho pun datang, bersama suami dan anaknya. Dia merasa sedih, dan bersalah. Karena dulu ia marah pada Pak Yong Ho, setelah kematian ibunya. 화났었잖아. 그게 언제? Sambil menangis, ia meminta maaf pada Pak Yong Ho atas kesalahannya. Lalu Nyonya Yong mengatakan, mereka melakukan permintaan terakhir Pak Yong, yaitu mengadakan makan bersama putrinya, dan orang-orang terdekatnya. Mendengar hal itu, Pak Yong Ho dan putrinya berterima kasih karena hal itu. 고맙습니다. Dan mereka semua pun makan bersama. Karena kejadian ini, membuat Dong Ho terharu. Dengan makanan dan suasana yang sangat hangat, Yoon Gyeore tidak biasa dengan suasana seperti ini. Sehingga, ia tetap tak berselera makan, dan pergi keluar. 말이지. 진짜 맛있는 거를 못 먹어봤어. 더럽게 맛없네. Ternyata, saat di luar rumah, Yoon Gyeore hanya makan sosis yang Yoonju berikan. Malam harinya, Dong Ho sepertinya sudah sadar. Dan berbicara dengan ibunya. Ia merasakan sesuatu yang hangat setelah makan bersama orang-orang tadi. Ia bertanya pada ibunya, mengapa berubah pikiran dengan meminjamkan rumah itu. Sang ibu bercerita, itu berkat Yoon Gyeore yang memarahinya sebelumnya. Saat dia berniat bunuh diri, Yoon Gyeore memarahi dan menceramahinya tentang sulitnya menghadapi kematian. Namun Yoon Gyeore tahu, bahwa dirinya sebenarnya ingin hidup. Yoon Gyeore bahkan membentaknya untuk bertahan. Hal itu membuat sang ibu sadar. Kemudian, mereka pun akrab kembali dan pulang. 해주면 더 먹을 수 있을 것 같아. 엄마가 또 맛있게 해줄게. Malam harinya, Yoon Gyeore memberikan buah kesemek pada Pak Yong Ho. Lalu ia bingung, mengapa Pak Yong Ho tidak meresponnya. Yoonju pun memeriksanya, dan ternyata, Pak Yong Ho sudah meninggal. Yoon Gyeore merasa bersalah, karena belum meminta maaf pada Pak Yong Ho. Lalu Yoonju mencoba menenangkan Yoon Gyeore, dan mengatakan, pasti Pak Yong Ho tahu perasaan Yoon Gyeore. 결혜 씨 마음 다 아실 거예요. Karena masalah ini, Yoon Gyeore pun mabuk di sebuah kedai. Ia bahkan memanggil Jin-go, teman dekatnya dulu. Ia sangat syok dengan kematian Pak Yong Ho. Apalagi, ini pertama kalinya ia melakukan pekerjaan seperti ini. Sambil mabuk, Yoon Gyeore bercerita bahwa, dia mempercayai Jin-go. Karena Jin-go dulu adalah satu-satunya orang yang tak jahat padanya. Dahulu, di saat semua orang memukuli dan mengambil uangnya, hanya Jin-go yang tidak seperti itu. Di tempat lain, nampak Tae-sik yang sedang melihat foto dirinya, dan seorang anak yang mungkin itu adalah putranya. Setelah itu, Jin-go mengantar Yoon Gyeore yang mabuk ke rumah sakit. Keesokan harinya, Yoon Gyeore bangun, dan melihat ada Yoonju di sebelahnya dan sedang memberi makan anjingnya. Yoonju bahkan memberikan rumah untuk anjingnya, yang ia dapat dari rumah Pak Yong Ho. Ia mengecatnya, dan begitu senang pada anjing itu. Yoonju curhat pada anjing itu, bahwa dirinya akan menjadi gelandangan.
Hal ini adalah sindiran pada Yoon Gyeore, yang memintanya mengganti spion mobilnya. Lalu Yoon Gyeore bercerita bahwa, ia sudah menjual mobilnya. Meski begitu, ia tetap menagih uang kerusakan spionnya pada Yoonju. Lalu, ia menyindir Yoon Gyeore yang begitu perhitungan. 나는 뭐 자연에 가서 살지 뭐. 어우, 아들이 새집 이쁘네. Setelah Yoonju pergi, Tae-sik datang. Ia kesal, karena Yoon Gyeore semalam mabuk dan muntah di ambulans. Lalu Tae-sik memberikan obat pereda mabuk pada Yoon Gyeore di sebuah cangkir. Tae-sik menyuruh Yoon Gyeore membeli cangkir miliknya sendiri. Namun Yoon Gyeore menolak, dan mengatakan, ia takkan lama tinggal di sana. Yoon Gyeore bersiap untuk latihan sukarelawan, seperti yang diperintahkan Tae-sik. Tetapi, selama kelas, Yoon Gyeore nampak mengantuk dan tak tertarik sama sekali. 일정 기간 교육을 받으셔야 하는데 Waktu itu, pasien wanita muda bernama Sehi mengeluh kesakitan. Ia heboh, dan meminta obat pereda nyeri. Padahal sebelumnya ia sudah diberi obat. Karena berisik, banyak pasien lain terganggu olehnya. Sehi marah, karena tak diberi penenang oleh Yoonju. 미안해. Dokter Yang Ji-hoon datang dan meminta Yeonju mengambilkan obat tersebut. Di lain tempat, Sok-jun mengunjungi sebuah lapas. Ia menemui tahanan wanita bernama John Kyung. Dan bertanya di mana keberadaan Yoon Gyeore. 윤결이 어디 있을까? Hal ini tentu saja membuat Jun Kyung tertawa. Bagaimana dia bisa tahu? Sementara dia dikurung di penjara. Sok-jun menanyakan lagi, di mana uang yang Yoon Gyeore bawa? Jung Kyung mengaku bahwa uang itu sudah terbakar saat dirinya dan Yoon Gyeore berniat bunuh diri. Hal itu juga membuat mereka masuk penjara. Sok-jun tak percaya, dan Jun Kyung menyuruh Sok-jun membayarnya jika ingin tahu. Saat di gereja, Tae-sik mendatangi Sehi, dan menasehati agar akur dengan pasien lain. Lalu Sehi mengaku tak bermaksud begitu. Namun karena sakit yang luar biasa, ia menjadi frustasi dan marah. Lalu Tae-sik berjanji untuk menuruti permintaan Sehi. Setelah itu, Sehi meminta maaf pada pasien lain. Dan tak lupa, ia mendatangi Yoonju untuk meminta maaf. Ia mengaku khilaf karena rasa sakit yang dideritanya. Yeonju pun memaafkannya. Keduanya berpelukan. Saat itu Yoon Gyeore sedang lewat. Lalu Yeonju menyindir Yoon Gyeore dan menyuruh agar Sehi tak perlu menahan rasa sakit itu. Jika perlu, ia boleh berteriak saat kesakitan. Karena, jika tidak, maka tidak akan ada orang yang tahu. Saat itu, Yoon Gyeore nampak memikirkan perkataan Yoonju. Tiba-tiba Tae-sik datang dan mengajaknya ke suatu tempat, yaitu untuk menemui Pyok Yutai. Pyok Yutai adalah artis yang sangat terkenal saat itu. 다우하네. Ini semua demi keinginan terakhir Sehi, yaitu tampil bersama bintang musikal terkenal yang ia kagumi. Keduanya berada di gedung tempat artis itu tampil. Yoon Gyeore mengalihkan penjaga, sementara itu Tae-sik menyelinap masuk ke ruang ganti. 이 감정하고 이 감정이 Tae-sik terkejut bahwa pria itu pemarah. Ia menemuinya dan mengatakan, ada pasien yang ingin bertemu dengannya. Namun, sebelum melanjutkan perkataannya, bintang musik itu pergi. Saat itu, Nyonya Yong bercerita kepada keluarga pasien. Ia menceritakan mengenai anaknya, yang dulu juga pasien di rumah sakit ini. Anaknya mempunyai permintaan terakhir, yaitu meminta ibunya membuatkan makanan lezat untuknya. Semua orang yang mendengar perkataannya tersentuh, termasuk Yoon Gyeore. Saat Yoon Gyeore ingin pergi, Nyonya Yong memanggilnya dan menyuruhnya makan.
Yoon Gyeore mencoba makan, namun entah kenapa ia beranjak pergi. Setelah semua orang pergi, Yoon Gyeore kembali. Nyonya Yong pura-pura menangis dan membuat Yoon Gyeore merasa bersalah. 너한테는 내가 만든 음식이 별로니? 그건 뭐 음식 살라고 먹는 거지. 그 죽어서 먹나? Yoon Gyeore beralasan, menolak karena memang pilih-pilih soal makanan. Ia mengaku makan hanya untuk hidup, dan tak menyukai makanan. Taesik menemui dokter untuk kontrol tentang kondisi kakinya. Ia ingin kakinya tetap diperban, agar terlihat menyedihkan. Dia ingin membujuk Pyok Yutai menggunakan kondisi kakinya. Malam harinya, Taesik mengajak Yoon Gyeore yang sedang ada di klinik hewan, yaitu untuk ikut bersamanya dalam sebuah audisi. Audisi di sebuah film musikal yang dinilai oleh Pyok Yutai. Saat gilirannya, Taesik kemudian menuju panggung, menceritakan mengenai Sehi dan keinginan terakhirnya. Ia memohon pada Pyok Yutai untuk mengabulkan keinginan terakhir Sehi. Tetapi setelah itu, Taesik diusir oleh penjaga. Melihat Taesik diseret paksa keluar, membuat Yoon Gyeore tak terima, dan berniat memukul penjaga. Namun Taesik melarang Yoon Gyeore. Ia sangat kesal, karena Taesik diperlakukan sangat buruk. Yoon Gyeore yang kesal, lalu bertanya kepada Taesik, mengapa melakukan pekerjaan ini. Tiba-tiba Sok Jun menelepon. Namun Yoon Gyeore tak peduli, dan membuang ponselnya. Taesik lalu mengatakan, tindakan Yoon Gyeore sangat keren, dan menyuruh Yoon Gyeore untuk tidur di rumah sakit. Kemudian, Taesik memberikan kantong tidur kepada Yoon Gyeore. Mau tak mau, Yoon Gyeore pun menurut. Dan ia sangat heran, mengapa mereka mau melakukan pekerjaan seperti ini. Namun entah kenapa, Yoon Gyeore merasa hidupnya hidup kembali. 그래서 사람 사는 것 같긴 한데